Star syndrome ya emang fase orang yang lebih mampu untuk memaklumi ya maklumin aja. Karena kalau kita yang sebel juga. Kenapa gitu menurut gue? Tapi gue mau ngomongin sih, gue mengenal seseorang yang star syndrome banget. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu nih. Berani. Tapi gue mau nanya deh, star syndrome tuh tapi memang sorot lampu panggung, nggak harus literally panggung ya. Sorot lampu panggung, sorotan itu emang memabukkan sih, gila. Pasti. Itu kita bisa berubah tanpa kita sadari. Iya. Kita udah berubah. Dan star syndrome itu bukan cuma yang jadi sombong loh. Nah, dalam pengalaman lo kan lebih valid nih ngomongin jadi soal ini gini. lebih ke, jadi ada dua hal star syndrome yang gue lihat ya. Yang jadi sombong, terus yang satu lagi adalah yang lebih ke dalam sendiri. Dia jadi Gimana tuh, Bang? depresi. gitu. Depresi itu salah satu star syndrome juga. Tapi ke dalam. Ke dalam. Wih, menarik banget insight ini. Ini gue baru tahu ini malah. Dia nggak siap sama ketenaran. Dia Kurt nggak Cobain siap kali ya? sama. Banyak. Nggak Kalau cuman- Kurt Cobain sih gila. Iya. Maksudnya lu bisa kebayang nggak sih hidupnya si Justin Bieber yang dari kecil udah jadi star, yang udah gila-gilaan gitu, atau Cowboy Junior deh misalnya. Iya. Pasti mereka ada hal-hal aneh dalam diri mereka. Gue yakin. Iya. Nggak mungkin enggak, karena ya star syndrome bukan harus selalu sombong. Cuma jadi dia gitu. Lu pernah nyaris terlena dengan di dunia itu nggak? Kayak Di fase itu. di fase itu nggak? Saat lagi naik-naiknya tuh. Itu pasti terjadi nggak sih, Bang? Pasti. Star syndrome itu pasti terjadi, cuma Pasti ya. Entah kita sadar atau enggak ya. seberapa lama aja. Bener. Iya, dan star syndrome itu adalah fase, dan maksud gua menurut gua orang yang bijak tuh bisa memaklumi biasanya melihat ada orang dari sebelumnya tidak dapat atensi segitu, terus tiba-tiba semua atensi ada ke dia. Jadi biasanya orang memaklumi orang yang star syndrome. Yang disebelin adalah yang belum setar udah sindrom. Betul. Itu Iya. Down syndrome kan maksudnya? bukan. Gue nahan. Lo itu. Itu mirip semua mukanya. Iya, bukan kompak tapi itu. Oh. Tunggu, kita supaya menghindari konten ini menjadi konten motivasi, ya kan? Gimana kalau star syndrome-nya kita belokin gini? Menurut lo siapa orang yang paling star syndrome yang pernah? Di skena apa, Bang? Di skena yang lo kenal aja deh gitu. Nah, kalau gua nih, kalau untuk menjawab pertanyaan lo, berarti kita harus kenal dia sebelumnya dulu dong. Iya, Biar kita betul. ada. Kadang-kadang soalnya yang nyebelin ya, orang ngomong star syndrome padahal dia nggak kenal. Nah, itu juga brengsek sih. Itu brengsek Gua kan? sepakat, gua Iya sepakat. Pembandingnya apa? Kenapa? Siapa tuh emang aslinya Emang begitu? sombong. Emang orang sombong aja. Soalnya gue juga pernah baca di mana, kayak lo kan punya duit nih. Iya. Lo makin punya duit itu cuma mempertebal karakter lo doang. Jadi orang sebenarnya tuh pada Ya lo yang aslinya sombong begitu. ya tambah sombong. Iya. Gitu. Aduh, siapa ya? Dari skena A, berarti yang gua harus kenal dulu. Gue nggak ada kayaknya yang jadi sombong. Cok, kita kerja sama aja gimana? Kenapa? Gua jawab lu jawab gua. Biar aman ya. Tidak ada yang tersinggung. Bang. Anda berdua masih takut sama Enggak, bukan. Karena permasalahannya adalah kalau kitanya sih, kalau gua yang ngomong nih, dan orang yang gua omongin misalnya tahu yang ngomong gua, pasti dia nggak ada masalah. Tapi saat netizen jadi ngomong dari gua terus jadi ngomong ke dia pasti jadi bermasalah. Iya. Tapi betul kata Viko sih, star syndrome ya emang fase orang yang lebih mampu untuk memaklumi ya maklumin aja. Karena kalau kita yang sebel juga. Kenapa gitu menurut gua? Tapi gue mau ngomongin sih, gue Siapa? mengenal seseorang yang star syndrome Nah, banget. ini yang gue tunggu-tunggu. Berani. John Lennon. Oh, pantes berani John Lennon. Karena dia pernah ngomong dia Lebih besar dari daripada Tuhan. Dan berapa lama setelah itu mati ditembak kan? Karena berharap bangkit lagi 3 hari. Iya. aman kan? John Lennon. Aman. Itu Gue baru tau, lu temennya Bintang Bete kan, Bang? Bintang Oh, yang di Bekasi. Bekasi, Yang gondrong ya? yang gondrong. Masih laku nggak sih? Masih. Masih. Dia sekarang jadi ini, jadi guru Enggak, gitar. maksudnya sebagai Entertainer. stand. Stand up-nya masih. Rezeki mah ada aja, Bang. Si Nah, Bintang. kalau gitu, kalau kita biar kita ngomongin ada unsur gibahnya nih ya.
Menurut lo, Bang, sebagai Anjing, kenapa jadi gue? Enggak, karena lu yang paling valid ngomongin Bener. soal yang akan gue tanyakan ke lu. nih. Oke. Menurut lu dari sisi mata musisi, Ya. Blackpink kan nyewa GBK. tuh. Nah, itu dia. Bener kan? Mengerikan Blackpink ini, kan nyewa mengerikan. GBK dan akhirnya jadi ada schedule yang tertunda. Menurut lo, musisi mau dalam atau luar negeri kan kalau yang dalam Iya. kan Raisa kan pernah. Raisa kan? pernah di GBK. Nah, menurut lo GBK itu boleh nggak dipakai untuk konser? Itu aja dulu deh. Kalau dari kacamata gue sih ya, Enggak, bukan. Enggak, bukan dia. Sorry. Kalau Walaupun pakai Anda pakai kacamata. kacamata, betul. Memang boleh kan? Emang boleh. Jawaban sih, Anda ini Memang menentukan boleh, kan? pertarungan antara fans bola dan fans K-pop. Iya nih gue harus Tapi lu berusaha. pasti punya opini dong tentang Iya itu. dong. Sekali lagi opini ya. Opini. Dan opininya Bang Panji tidak akan merubah schedule yang sudah ada tetap. Gua iya kan memang di seluruh dunia tuh memang ada stadion gitu ya Iya. untuk konser. Iya. Cuma ya kalau buat gua stadion di Indonesia tuh agak sayang kalau dibikin konser karena sejarahnya tuh ya banyak hancur. Oh. Belum bisa tanggung jawab penontonnya. Penontonnya ya? Penontonnya, bukan. Oh. Dan kayak kemarin di akunnya Blackpink tiba-tiba diserang sama Norak sih menurut Fans gua. bola. iya fans. Cok yang bilang ya. Iya, maksud gua karena kan itu bukan salah Blackpink-nya. Dicek. Iya. Maksud lu salah fans bolanya apa gimana? Bukan salah manajemen GBK-nya menurut Betul, gua. betul. Oh iya. Kenapa? Ya itu kan prioritas manajemen GBK-nya harusnya tahu dong mana prioritas. menurut gue bukan salah manajemen GBK sih. Salah siapa nih? Yang GBK-nya, pihak Menurut GBK-nya. gue yang salah adalah penyelenggara liga. Kenapa? Kenapa nih? Karena dia tidak membooking GBK. Bener, make sense. Padahal dia udah tahu jadwal pertandingan. Oh. Make sense juga loh, make Itu sense kalau juga. di skala kecil kayak ada orang Make sense, ngajakin, make sense, bro make kita sense." main futsal yuk, ayo bocahnya udah ngumpul. Lapangannya siapa yang nyewa? Lah siapa gitu. Ah, iya. Gitu. Dan ini dilakukan oleh institusi yang sebesar itu yang harusnya punya resources. Tolol. Sabar. Kenapa mereka nggak bisa bikin ini ya, kolaborasi Karena waktu aja? itu belum Pak Erick Bisa Thohir. duit. Oh, ujungnya ke situ. Oh, Pak Erik, Ya, saya bisa lah kita suka lah. Inter, Pak. Kan sudah enggak dong. Udah dijual. Udah enggak. Jadi menurut lu nggak apa-apa tuh, Bang? Ya nggak apa-apa sih gua bisa Ya memang secara aturan kan memang boleh. Emang boleh sih sebenarnya. Emang boleh, tapi memang kan kalau gua pribadi sih memang harus dijaga banget karena sayang banget tuh GBK kan stadion. Udah gitu kan menurut gua konser terbesar band yang gua nggak tahu. Tolong dikoreksi kalau gua Iya. kalau gua salah ya, Bang. Dewa 19 kemarin kan 75.000 orang di Iya. JIS. Iya. Itu terbesar nggak di Indonesia saat ini? Raisa kayak paling gede kemarin tuh. Nah, Raisa nggak Enggak, dikasih tahu berapa? Enggak, Raisa tuh 30 ribuan Oh, iya? kalau nggak salah. Ya. dan Karena dia berbayar lebih loh. pack. Nah kalau Dewa tuh memang jadi mencetak sejarah sebagai band stadion berbayar. Kalau nggak berbayar banyak cok. Kalau nggak berbayar, gue juga pernah main di stadion Tapi ini, stadion foto-foto ini. lo sangar banget sih, Bang. Kalau lo lagi manggung tuh banyak begitu. Iya, Itu rata-rata 5.000 minimal paling sedikit menurut gua. iya. 3.000 juga ada, 3.000 juga bisa kelihatan pack tergantung sudut pandang Oh. kita ngambil ya kan. Iya, bisa benar, kan? benar, benar. 3.000 udah banyak ya. Cuma kalau gua cok, yang gua hargain itu dari Dewa adalah mereka berbayar semua. Itu gila, 75.000 orang. Itu gila banget. itu yang susah. Iya. Kalau cuma bikin acara di stadion penuh, ya kalau gratis mah penuh bisa, tapi Iya sih. berbayar. Orang beli nostalgianya sih menurut gua. Mau unsur gibahnya nggak nih dari konser Dewa? Ada sih Gua sebenarnya. denger ini sih. Parkiran kan? Selain parkiran ini katanya suaranya nggak merata semua tuh, Bang. Enggak, tapi kata temen gue yang datang kan gua datang. Jadi gua nggak valid nih ngomong ini. Tapi kata temen Soundnya? gue. Soundnya kata temen gue yang datang, soundnya ada yang bagus, ada yang Lebih di nggak tahu penyelenggara sih. Ini show Dewa apa show Panji? Wah, Dua-duanya sama. Show Panji kemarin, dia omongin di show-nya dia ya kemarin ya. Show Panji ya. kalau Show Panji kan ya udahlah, itu udah masalah kemarin kan, tapi sama dia kasusnya begitu juga. Kalau musik lebih kompleks dong. Karena kita bayar untuk itu nggak sih? Ya cuma gini, posisi kalian juga, jadi gue mesti kasih tahu nih ya, Ayo, buat yang coba, Bang, suka, buat orang yang suka komplain-komplain itu posisi Nah ini nih. posisi kalian juga menentukan. Jadi gue kasih tahu rahasianya, kalau mau nonton pertunjukan musik dan lo pengen mendapatkan kualitas sound yang Terbaik. paling bagus, Ya. lo cari tengah. Terlepas harga tiketnya ya. Iya, dari yang nonton
kan ada yang bagian engineer kan, Ya. yang ngatur-ngatur sound kan, Hmm. itu udah pasti kan dia dari pendengaran dia yang paling enak, di situlah lo cari. Gue tuh selalu kalau nonton tuh cari yang di situ. Tapi kalau misalnya gua orangnya nonton dapet konser, yang di pinggir karena emang mampunya segitu, ya jangan protes. Ya ada harga ada kualitas ya. Nggak, Dan cuma kalau usahain kalau mau nonton konser denger soundnya bagus, usahain jangan pakai headset. Ya jelas. Anda. Dan yang kedua juga usahakan pendengaran emang baik ya. Baik ya? Ya baik dong. Kalau misalnya Anda apa nih yang kedengaran apa-apa? Pak apa nih enggak kedengaran? Emang budek tuh. nggak boleh. Itu layer satu saya yang Nggak, saya sebenarnya- hindari. Tadi gue juga udah pengen ngomong itu, cocok deh. Gue pernah nonton, gue pernah nonton konser reuniannya The Police waktu itu di Singapura. Itu gedungnya tuh Baik memang udah hubungan Bang, bagus. sama The Police. Bukan Itu band doang. Sting ada Sting dia punya band namanya The Police. Bukan polisi, bukan Bukan gue polisi, reunian. bukan polisi ngeband, Tidak. Saya tidak ke arah sana. Nggak ada, Ya nggak terus ada. The Police kenapa, Bang? Itu gue nonton di belakang mereka, jadi mereka nggak pakai backdrop gitu. Pokoknya dia ngadepnya ke sana, tapi kita keliling nontonnya. Hah? Itu tetap enak. Nah berarti yang salah itunya dong, Bukan Settingan. engineer-nya. apanya tuh? Memang struktur dari bangunan-bangunan di Indonesia Oh. itu kurang mendukung untuk. Berarti mungkin kalau bikin konser harusnya di ini kali ya, nggak usah dibanyak-banyakin biar yang datang semua dengernya sama Oke, semua. kita semua kan perform. Kita semua kan Maksud gua- performer nih. Maksud gua tadi kan, Apa itu? Enggak, maksud gua tadi lu bilang ya jangan marah kalau lu belinya di tiket situ. Kita yang- semua ngerti gua. beli itu nggak ada tiketnya kan? Ngerti gua. Gitu. Kita semua kan performer. Gua mau kasih pertanyaan untuk kita semua. Lo lebih mending yang nonton sedikit tapi harga tiketnya mahal atau yang nonton banyak harga tiketnya menengah. Jadi yang lo incer tuh Kualitas atau kualitas atau Oh. kuantitas. Kalau gua kayaknya kedepannya mendingan nggak terlalu banyak tapi mahal. Kalau lo? Gue juga sama. Kalau lo? Kok? Itu doang pilihannya. Emang kan yang pilihannya? Apa? Kalau pilihan yang selainnya itu apa? Banyak dan mahal sih gua. Oh. Make sense. Ya kalau cuan- idealnya sih iya, gitu. Biar cuannya Kalau lo, lebih- Bang? Gue banyak murah. Karena Gue belakangan tuh memang lagi event-event gue tuh justru di tempat-tempat yang mahal. Itu memang sengaja lo engineering begitu ya? Sengaja lo membrand diri lo Desain. seperti itu, desain kayak gitu? Kebetulan akhirnya diserapnya kayak gitu. Sorry, itu by design atau memang lo akhirnya ngikutin? Enggak, gue kan desain gue. Ah. Desain gue tuh sebagai musisi industri adalah gue di wedding dan gathering kan. Oke. Gitu kan, yang udah jelas tuh private tuh pasti. Ya. Gitu. Nah, tapi ternyata ketika gue manggungnya umum, itu gue bukan di festival loh. Gue jarang di festival. Festival-festival yang banyak nih sekarang gue Ya. jarang banget. Tapi gue kayak di Kenapa tuh Bang? jarang, kenapa tuh? Karena nggak mau apa karena nggak diajak? Ya. Atau karena Nggak mungkin gak brandingan dong. Brandingan, oke. Gue kan selalu nge-branding diri gue wedding singer, terus gue Oh. posting-posting. Emang ngaruh, Bang? Iya. Ngaruh kalau misalnya lo mau branding diri lo wedding singer nggak boleh ke festival tuh ngaruh? Bukan kayak gitu, cuma kan banyak pilihan, Jok. Hmm. Banyak pilihan. enak ya kalau Nah, itu tawarannya banyak Anjir, enak sih, banget jadi lu ya? Jadi Nggak ada ada- pilihannya ya kalau ada- bukan nggak gimana? Terus juga gue kan 3 tahun ini kan nggak terlalu aktif kan. Iya. Nah tuh banyak nama-nama yang akhirnya lebih diingat dibanding gue. Jadi tugas gue sekarang adalah bikin nama gue dikenal lagi. Gitu. Mungkin tahun depan gue Baru banyak akan di festival. terlihat. Oh tapi banyak. Ini besok tahun politik ya. Tapi cuman sampai Konsernya. pertengahan tahun kok, 2024 cuman sampai pertengahan tahun kok, abis itu udah nggak steril lagi. Oh, gitu ya? Iya. Oke. Kalau jadi pemilunya ya, soalnya katanya ada wacana kan sempat mau ditunda katanya. Loh itu gue baca di itu. Iya memang benar-benar. Katanya mau ditunda. Tapi Tapi yang mutusin itu pengadilan yang tidak punya hak untuk menunda pemilu. Betul. Iya, itu iya. opini aja. Sebenarnya harus ditunda. tadi kan gue sebelum syuting kan ada omongan terganggu nggak sih kalian nih tentang stigma mantan pemakai drugs? Kasar ya Anda ya. Kayak kan yang- Tuh. Gue enggak loh. Enggak, gue nyangkut ke tadi Bang Anji yang ngomong lagi nge-branding ini, branding ini. Kan ada satu brandingan lagi Iya. tentang ini yang sering diomongin orang nih, drugs segala macem. Lu terpisah, orang udah mulai terpisah apa masih mengganggu? Enggak Gue terganggu. enggak sih karena gue bukan pakai sinte. Emang Emang bedanya apa? Enggak, bercanda. Iya. Ini Raja Sinte nih, Raja Sinte sudah Legenda, menang. bro. Legenda, Legenda legenda. dong.
Jangan ngurang-ngurangin titel Oh, orang. sorry. Legenda Sinte Indonesia. Bagus ya. Ciko Fariza. Enggak sih, ya susah juga memang. Ya Iya. itu hal yang meresahkan sebenarnya. Iya. Stigma itu. Cuma kalau buat gua akhirnya gua sekarang jadi bisa melakukan banyak hal yang kayak misalnya gua ngerokok gitu. Dulu kan gua suka ngerokok, ya gua Oh iya, gua aja ketangkep nih. Ya kenapa kalau gua ngerokok? Tapi Bener. Gua minum gitu. Gua minum. Kalau lebih bebas lah ya. Anji yang itu Iya. sebelum ketangkep Iya, itu kan iya. minum, wah lu minuman keras gini-gini. Ini legal men. Gue yang gak legal yang ketangkep gitu. Jadi berarti- buat gue kayak ya udah oke, ini kayak sebuah validasi gue melakukan Iya, hal-hal yang iya. Dulu lu sering dicap gitu bang? Maksudnya, ih anjing rokok nih. enggak sering ngasih mood. ngapain sih Oh. lo ngerokok, kelihatannya kan musik lu begini gitu. Anjir, sudah diatur itu ya sama netizen ya? Kalau Iya. gua sih, kalau lu terganggu nggak Lu kok? Apa? dengan orang-orang stigma gitu? Enggak, itu mah udah gua omongin duluan sebelum gua ketangkep. Iya. Oh iya benar ya. Iya. Itu udah jadi bagian dari perjalanan juga ya. Iya. Dan maksudnya itu kayak kesempatan aja sih, kesempatan untuk menunjukkan bahwa lu yang terlalu lovable sama orang tuh nggak bagus juga gitu. Maksudnya kayak dulu kan ada, maksudnya gua pribadi yang ngerasa ada fase di mana likability gua nih tinggi banget, Cok. Jadi kayak gua nggak boleh punya cacat dikit sampai Wah, akhirnya gua gila. sampai akhirnya gue sebel sendiri sama judge orang kalau gue harus perfect. Jadi gue yang nge-rebelin diri gue gitu. Nah setelah kejadian ketangkep ini kayak gue nggak perlu nunjukin bahwa gue rebel, kan maksudnya Iya. self proclaim bahwa gue adalah legenda Cinta Indonesia kan itu sangat sok rebel anjir. Iya, iya, iya. Maksudnya Betul. Antara so rebel atau takut ketangkep karena lo ngomongnya legenda kan, bukan Iya. raja. maksudnya Raja serem banget Raja. Raja itu gila. kan kayak trying too hard banget gitu. Iya. Nah dengan ketangkep ini ya kayak gue nggak perlu trying too hard. Orang udah tahu lah, maksudnya ya gue juga orang gitu, gue juga manusia. Teman-teman lo ada yang mulai berpisah nggak? Apa? Maksudnya ketika lo tahu, wah Viko udah ketangkep nih, ada yang jadi jauh hubungannya Enggak sih kalau aman semua ya? karena maksudnya dari awal gue nggak pernah ngumpetin. Oh. Ya bahkan lo bawa dalam materi lo juga kan. Kalau bang, lo kayak gue pernah denger yang gue jadi tahu mana temen mana bukan gitu. Oh iya, ya padahal temen gue juga nggak banyak. Iya. Oh. Coki terganggu gak? Enggak sih, gua nggak terganggu. Ya cuman kayak just another sebutan aja buat gua. Kalau Coki mah udah dari awal hidup udah. Iya, jadi ya nggak apa-apa. Menurut gue cuman jadi memperkaya cerita perjalanan gua, dan akhirnya gue jadi nggak tahu ya. Entah lo kalian sadar atau enggak, gue juga jadi kayak punya validasi untuk berbicara banyak hal setelah melewati banyak hal juga. Kadang tuh gue ngerasa. Jadi kita bahas waktu itu ya. Iya, kadang tuh gue ngerasa kayak misalnya lu belum pernah ngelewatin apapun yang signifikan dalam hidup lo, terus lo kasih petua-petua kayak anjing lo kira lo siapa nih gitu. Iya. Tapi kalau lo udah pernah ngelewatin semua kan, ya walaupun mungkin petuanya nggak bener-bener amat, setidaknya oh ya dia tahu lah apa yang diomongin. Gitu. Joki itu salah satu orang paling beruntung Karena? karena dia bisa ngapain aja dan orang paling ketawa-ketawa aja. Iya. Iya. Dia bisa melakukan hal paling bangke, Paling gila ya. terserah gitu karena dia udah ngelewatin Iya. ini semua coba. Iya, tapi- berbagai genre kejahatan. Bener-bener. Enggak se ekstrim itu. Kejahatan lagi. Tapi maksud gue bener juga yang Viko bilang, akhirnya masa lalu kita sudah menjadi validasi yang akhirnya membuat kita tidak usah jadi sok rebel. Dan kayaknya sih memang yang nyebelin orang sok rebel sih kok ya. Bener ya, lu bener juga sih Dan lu. gue pernah ada di fase itu, jadi gue ngerasa Sebelum diri lu yang lama ya? iya. Nah. Maksudnya nggak sebel sama diri gue yang lama, gue menyadari bahwa gue pernah ada di fase itu. Oh, oke Toh oke. kita pernah alay, pernah bucin, pernah apa segala overshare. Lu punya teman-teman nggak yang terjebak dalam citra positif? Wah. Gila, pertanyaannya bagus banget nih. Gua tuh salah satunya. Astaga. Lu salah satu orang yang Enggak, terjebak gua- di citra gua- positif? Pernah gitu. Karena konten Karena di YouTube. lagu-lagu. Oh, lagu. Karena lagu-lagu. karena Sedalam lagu-lagu. itu impact lagu-lagu lo ke personal lo juga ya? Iya. Wow. Itu, jadi kayak- gila. Semoga kelakuan lo nggak kayak
ketika lo ketangkep gitu. Wah anjing, oh iya. Wah anjing banget. Ya, semoga lo nggak balik lagi gini. Ya macam-macam sih. Gue pernah diajarin, gue nggak tahu menurut kalian bener nggak? Kita kan semua performer nih, gue pernah diajarin. Katanya makanya idealnya ya, ini lagi-lagi kita ngomong ideal. Kalau ngomong ideal kan utopia, kalau utopia kan Ya. antara, nah tapi intinya Antara dan sulit dia tuh. ada. ya harusnya kita yang di panggung dan kita yang di bawah harus dibedain dikit supaya karena gini, misalnya gue yang di panggung kan apa aja gue serang. Oh gue denger sih, oh Mas Aji. Iya Mas Aji, gue diajarin Aji. Jadi kalau misalnya kita di bawah itu jangan plek-plekan sama. Misalnya kita di atas orangnya temperamental. Kalau di bawah kita temperamental ya keluarga kita temperamentalin juga. Iya, Maksud iya, gue iya. memang harus Harus dibedain dipisahin ya? sih, harus Oh. dipisahin. Nah cuman permasalahannya, saya tahu setelah terlambat. Iya begitu gue udah tahu. Kayaknya emang yang di atas panggung sama di bawah ini gue gini-gini aja. Oh, Akhirnya iya. yang terjadi konflik nih. Kalau di atas panggung kan beda ya konteksnya bang ya. Tapi begitu gue ke bawah kan semua orang anjing lah. Nge-tweet apa segala macam. Nah, berarti gua ya, gua ngerasa anjir gua melakukan langkah yang salah dong. Kita semua salah. Karena dulu gua di panggung itu beda sama gua yang asli. Tapi sangat beda kok. Ini iya harusnya sih. beda dikit. Beda dikit aja ya. supaya ada lo tahu remnya gitu. Oh ini Viko yang di atas panggung. Ini Tapi bener lo beneran yang dulu yang di atas panggung lo jadi orang yang blow on gitu kan dulu. Makanya kita Aslinya sebenarnya enggak. tuh jangan suka ngegibahin para motivator loh. Kenapa? Karena Itu berat tugas dia. Heeh. Dia kan nggak mungkin kan sesuci itu gitu kan. Nggak mungkin kan tugas dia berat hidup loh. Dia harus pas turun panggung gitu kayak oke aku harus menjaga. Terus tiba-tiba ada cewek yang godain. Iya. Tidak mau. Gitu. dia akhirnya nonton motivasi diri sendiri biar motivasi motivasi dia. Berat loh tugas dia. Gue sih, aduh gila sih. Gila. Berat. Karena gue juga punya banyak temen yang kayak gitu. Yang Belum lagi ada beban kayak apa yang diomongin di panggung pas dia turun itu tadi kebanyakan buat gua. Tapi berarti intinya kalian bertiga setelah selesai rehab dan lain-lain, stigmanya tidak terlalu mengganggu, jadi lebih bebas ya kalau lu bang? tidak. Lebih bebas Ya, melakukan lebih apapun, bebas. lebih jadi diri sendiri ya? Ya pada akhirnya memang jadi pada berkarya masing-masing dengan pengalaman itu kan, lu juga lagi bikin lagu kemarin karena di situ kan bang? Sampai mati. Sampai mati. Bagus lagunya. Salah satu Bukan lagu judulnya dia. Mending Mati bukan? Waduh. Enggak ada yang ngerti. Gua ngerti. Kalau lu juga kata lagi bikin lagu, Cok. Kata tadi gue denger. Enggak, ya ada beberapa lah tapi nanti aja itu tunggu tanggal mainnya. Kalau Viko jadi puisi. Sajak. Senandika. Senandika. Ya udah. Tapi gua tuh apa? orangnya tuh overthinking ya kan, gua overthinking. Gua tuh bahkan untuk denger, maksudnya kalau orang-orang yang kayak punya histori atau punya deket gitu sama gua tuh suka merhatiin kayak bahkan lagunya Bang Anji yang Aku Bukan Kekasih Sempurna tuh kan. Oke. Terus kayak gua dengerin kan tuh, aku bukan kekasih sempurna. Itu yang dengerin pasti istrinya Dani Aditya tuh. Si setup gua di kesitu. Dani Aditya dengerin itu mulu kan. Aku bukan kekasih Anda sempurna. terlalu cepat memotong. Oh iya terus. Dan bagus. Tapi gue yang paling suka lagu-lagu lo udah belakangan ini. Tapi kalian tahu kan, Bukan Kekasih Sempurna itu berapa kali dirombak liriknya supaya maknanya tuh bisa positif. Bener kan gue ya? Iya. Itu waktu itu maknanya negatif tahun 2014 pernah gue rilis. Itu lo lagi marah sama dunia atau gimana tuh waktu bikin Ya lagu? itu gue dipaksa sama Dipecut gitu. manajemen Bikin gue. lagu. Iya. Gue nggak suka sebenarnya lirik kayak gitu. Terus kayak, udah lu lirik kayak begini. Iya. Sampai berantem gue. Serius lo? Serius, kebetulan waktu itu manajer gue abang gue. Oh. Abang kandung gue, jadi ada konflik of interest tuh. Star Enggak, gue nggak suka kayak gini. Bagus, Anjir. enggak. Iya. Tai lu yang tai. Iya. Gue dipakai. Wah anjir. Gara-gara lirik lagu. Tapi yang bagus kok, lagu itu bagus. Sampai Mati juga bagus. Itu dalam maknanya. Dan Ya itu sampai mati sih. buat seniman, maksudnya hal yang biasa, hal yang oke, karena maksudnya itu kan kita melindungi buah karya kita kan. Maksudnya ribut karena lirik lagu tuh bukan sesuatu yang Iya, negatif menurut gua. bukan Iya, sesuatu iya. yang negatif. Iya. Berarti ya memang karyanya anaknya, makanya Bohemian dipertahankan Rhapsody mati-mati. juga kan dulu kan di Iya. sini lirik gitu. Yoi. Lagu Lagu 6 apa menit ini? gitu. Oh ternyata sekarang jadi lagu terbaik di dunia. Gila. Betul. Gila. Ya udah, terima kasih
Anji, Viko dan Terima kasih. Coki sudah main. Bapak Arya. Kita menahan-nahan pergibahan-pergibahan sensitif. Betul. Kan ternyata Anji nggak petok-petok, dia belum ada waktu udah keburu keluar ya. Dia udah keluar. Tapi dia nggak kekurangan stok cerita ODGJ gila juga sih. Di sana sih RS Gausi nggak Banyak bisa ya? habis. Wah gila lu. Sarangnya. Bahkan sebelum mereka berdua datang banyak ya ketemu seperti itu. Udah ada, iya. Ada. Satu deh yang paling aneh menurut lu deh, satu. Ada nggak? Kalau yang bapak-bapak bisa ngobrol sama naga tuh beda lagi. Beda lagi. Nggak tahu kalau enggak beda, Oh, ini, bukan di kita itu bukan. Yang di zaman lu deh, zaman lu yang mereka berdua nih nggak tahu. Ada yang anak kecil ya, tapi kita identitasnya kita rahasiain aja. Yang lo cerita yang anak kecil yang dia suka nari-nari, yang bahkan sampai nggak pakai baju naik-naik ke Oh atas-atas. iya, itu dia terus dia tiba-tiba dia bisa nari-nari sendiri di lapangan, buka baju, diginiin gitu. Kayak maksud gua. Terus dimandiin, dia nggak bisa mandi, dimandiin sama Iya, salah satu harus teman kita. Karena masih kecil. Karena nggak bisa mandi, nggak ngerti gimana caranya mandi. Nah, gua tuh sampai dibilang udah jangan dibaikin. Nah, ini orang ini selalu membaiki orang-orang ODGJ. Enggak, dia malah membikin makin parah sakitnya biar gua kasih tahu. Gua juga kayak gitu. Ya. Gua pikir Viko doang anjir. Gua merasa semua setara, Cok. Iya, Wah, bagus. Nggak beda-bedain. Bagus. Memang. Tapi Anda bikin mereka makin lama di sana. Jadi yang perlu Iya. diperjuangkan bukan cuma kesetaraan gender. Kesetaraan ODGJ. Iya dong. Sana ODGJ. Satu selain yang nari ada nggak satu lagi? Yang menurut lu, wah ini aneh banget. Yang Coki nggak tahu deh. Atau Ya, Viko. gua kan dia duluan. Di zaman lu tuh ada. Satu lagi sih emang gaib aja sih dia, kayak aneh dia ya itu pakai sinte. Oh. Oh, lo inget nggak Oh, sih? ada yang kacau banget. Lo inget nggak bang? Kacau. Yang umur 18 tahun, yang orangnya kurus, yang ditanya, ini orang gila. Jadi kita lagi ngomong-ngomong tentang drugs kan. Tiba-tiba dia nyamper, kalau make sabunya masih sedikit sih jangan ngomong sama gua. Anjir. Oh, dia pakai berapa? Terus ditanya, wah emang lu make berapa? Ya gua sehari 5 kilo. 5 kilo. Gila tuh orang. Mohon maaf 5 kilo tuh. 5 kilo. Gua bakar. Gua sehari 5 kilo katanya. Dan duit dia berapa aja? Berapa miliar? Anjing 5 kilo sehari. Gua inget. Iya. Wah, gokil. Luar biasa. Itu mau kita kipas terus. Kita kipas terus. Itu Kita kipas. jangankan sabu 5 kilo mah beras juga mabok. 5 kilo. Anjing 5 kilo. Rambutan juga 5 kilo mah mabok. Ente makan durenmu sangking 5 kilo. Ente mabok duren. Ya udah, thank you, sampai ketemu di video selanjutnya. Ada semuanya. Thank you.